kakimu goyang, rencanamu tak akan terlelah. Dia takkan terlelah, dia takkan terlena. Dia mencari umatnya dengan setia mentari siang, takkan menyakitimu dan juga pulang. Di waktu malam Tuhanlah yang menjaga negeri Salabahya, Tuhanlah yang memeliharakan nyawaku, Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 la. Biarkan kakimu goyang, rencanamu tak akan terlelah. Dia takkan terlelah, dia takkan terlena. Dia mencari umatnya dengan setia mentari siang, takkan menyakitimu dan juga pulang. Di waktu malam Tuhanlah yang menjaga negeri Salabahya, Tuhanlah yang memeliharakan nyawaku, Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 la. Masing-masing. Pura semangat sila kunanta para luki kami membantaran te Allah maratu te lambi te demo ta sambayan mati kalemi opuang matua kini tontong makuru semangat sila namangkakan mi patiruan semi pales orang kami temintu pakaboro masim urini pare opuan ki pantan-pantan tu yang balangki misa tidur pertama ke bawah sungami lomba merati dia nak lomba ke sisur lomba kami lompuling pakalagi dia nak sangambi
Terus semangat tumintu na to upuang. Inoba nga di pa nata may pati kami ng bangki. Hindi to upuang na pumalawi sa kami. Ipasak tumintu daw mi umbong manayinan na ni minomba to lo to demo. Inoba upuang. Nalantian na to. Nagpayan tumintu pa kauro si Mama Semi. Siya sa ngamin tulamin dari kalamalabiran lan katuan ki. Ang masa ng suruga. Tahu mi tulang kamaya, lo seluruh nun di kadami, sisolami opuang, ayo kay pinamasalom. Nau pa na seluruh nun di may kadami, nanti tanam balo lagi mata pertemuan na tahu mi bomba na yung perangin nanti ina atau tetem. Masih lang suluga, saya kemukan suranasan pak di wagar di salurangki. Sambayangkan lan kuat kipung Yesus. Amin. Amin. Tamajuri ikaw ay muka. Kita bang? Oh iya, tamajuri kayo muka. Ano mo kati? Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah pada pagi ini. Dalam segala keadaan, kita mensyukuri kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Meski bumi sedang gelisah karena wabah, sehingga kebebasan kita untuk beraktivitas menjadi terbatas. Namun karya Allah Tritunggal tidak akan dibatasi keadaan apapun. Mari dalam ibadah kita dituntun tema kebebasan sejati. Kita menikmati perjumpaan dengan Allah. Sidang jemaat saya jemput diri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 454. Indahnya saat yang teduh. Saat
dalam Tuhan, mari kita berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Silakan dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri, mengaku kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dalam kerendahan, anak-anak-Mu memohon. Ampunilah dan kasihanilah anak-Mu ya Tuhan. Amin. Jadi, ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Amsal pasal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Amin. Mari bermazmur bagi Tuhan. Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sabar dan besar kasih setianya, Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau, Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. dan kemuliaan semarak kerajaan, Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan, Tuhan setia dalam segala perkataannya. dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada hari yang Tuhan kuduskan ini, karena kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus, juga di rumah-rumah bagi warga jemaat yang sakit dan yang lansia. Kami mengagungkan Tuhan, karena Tuhanlah yang membebaskan kami dari belenggu dosa. Karena itu selayaknya dan sepatutnya lah kami menaikkan pujian dan syukur hanya untuk
Tuhan. Tolong kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita hari ini yang pertama dari Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala, dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh, alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak darah karena anggur. Amin firman Tuhan. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-26. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik.
Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian firman Tuhan. Amin. Injil Matius pasal 11 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-30. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa,
dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita naikkan pujian Hurre Sumanga Puang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat beribadah. Dan hari ini kita kembali membaca beberapa bagian firman Tuhan. Mulai dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Sakaria pasal 9 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Roma pasal 7 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-26. Dan Injil Matius pasal 11 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-30. Dalam bagian firman Tuhan ini, kita akan renungkan dalam satu tema, kebebasan sejati, atau dalam bahasa Toraja, katilendokan sundun. Kebebasan sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentu menginginkan yang namanya kebebasan. Bebas, tidak terikat oleh aturan. Bebas leluasa. Lepas dari tuntutan. Bisa juga kita katakan lepas dari ketakutan. Dan lain-lain. Sejati tidak ada campurannya. Utuh. Kuat. Dan lain sebagainya. Minggu yang lalu kita telah mendengarkan tentang buah daripada ketaatan. Kita telah berusaha untuk taat. Dan ingat, semakin taat kita pada apa yang benar, apa yang baik, tentu kita merasa bebas. Bebas dari berbagai ancaman. Termasuk dosa yang mengancam kehidupan kita. Pertanyaan, mengapa orang membutuhkan kebebasan yang sejati?
tentu kita semua yang hadir di dalam ibadah hari ini, kita semua menginginkan kebebasan yang sejati, yang menjadi dambaan dan harapan kita anak-anak Tuhan. Mengapa? Dalam bacaan kita, mulai dari Mazmur, kebebasan yang sejati itu dibutuhkan karena kita telah terjatuh dan terbelenggu, bahkan kita merasa tertekan. Saat ini masih dalam suasana pandemi virus corona. Semua orang merasakan bagaimana ketakutan-ketakutan karena adanya pandemi virus corona 19 ini. Ada berbagai cara bagaimana supaya kita tidak kena. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan terlalu lama duduk dan lain sebagainya. Alasan yang kedua, kita hidup dalam kegelapan sebagai orang-orang yang ditawan. Tapi muncul raja yang ideal yang akan membebaskan kita. Raja yang adil, raja yang jaya seperti yang dinubuatkan di dalam Sakaria pasal 9 tadi. Mengapa kita membutuhkan kebebasan yang sejati? Karena kita sedang ditawan oleh dosa. Bacaan kita tadi, manusia yang berdosa dikuasai oleh dosa. Ayatnya yang ke-19 dari Roma. Sebab bukan yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Mengerikan ibu bapa saudara-saudara, kalau kita dikuasai oleh dosa, apa yang tidak aku kehendaki itu yang aku perbuat. Dan apa yang kuanggap jahat itu yang terjadi. Tidak ada orang yang mau berpikir seperti itu. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dosa yang diam di dalam aku. Itulah yang mendasari kita membutuhkan pembebasan atau kebebasan yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita mengatakan kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati itu juga dibutuhkan ketika kita menjadi letih, lesu, tak berdaya. Dalam Injil Matius tadi sangat jelas di situ dikatakan bagaimana orang-orang yang sedang letih lesu. Ayatnya, ayat bacaan kita tadi. Orang-orang yang letih lesu, orang-orang yang merasa berbeban berat, dia harus datang pada Yesus. Ayat 28.
Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi, kita tidak akan mungkin menikmati kebebasan yang sejati kalau kita merasa letih, kalau kita tidak lega, kalau kita lesu. Karena itu, mari datang pada Yesus. Mari datang pada Yesus. Mari mengikuti Yesus. Karena itulah sumber kebebasan yang sejati. Saudara-saudara, ada 3 hal yang harus melekat pada diri kita sehingga kita dapat menikmati kebebasan yang sejati. Yang pertama ialah kita harus menyangkal diri. Penyangkalan diri itu sangat penting. Dalam Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pertama, bahwa orang yang menikmati kebebasan yang sejati, dia harus menyangkal diri. Dosa telah merusak hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Tinggalkanlah itu. Janganlah kita berbuat dosa lagi. Menyangkal diri berarti tidak membuat diri menjadi pusat, tetapi hanya Tuhanlah yang menguasai kita. Menyangkal diri artinya kita berpusat pada kehendak Tuhan, bukan berpusat pada kehendak diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua ialah orang yang menikmati kebebasan sejati, ia harus memikul salib. Sangat penting bagi kita bagaimana supaya kita terus-menerus memikul salib Yesus. Ada begitu banyak salib-salib yang kita akan pikul. Memikul salib berarti kita bersedia mengikuti kata Tuhan di dalam hidup ini. Apapun resikonya. Itulah yang membuat kita menikmati kebebasan yang sejati. Dan yang ketiga, kebebasan yang sejati itu harus dinyatakan karena kita mengikut Yesus, hidup benar, hidup dalam kerendahan hati. Mengikut Yesus harus hidup dalam kebenaran. Mengikut Yesus harus berani mengakui siapa Yesus yang sebenarnya. Kalau begitu, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita terus-menerus menikmati kebebasan yang sejati, hendaknya kita hidup meninggalkan keinginan-keinginan daging, tidak dikuasai oleh nafsu duniawi, datang pada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Yang kedua, kita harus bersyukur seperti yang diungkapkan oleh Nabi Zakaria. Bersorak-sorak karena datangnya Raja Mesias yang adil, yang jaya
yang lemah lembut, yang menebus kita, karena dialah sumber damai sejahtera. Dan yang ketiga, kalau kita sudah dibebaskan, maka kita harus mengakui bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu. Mari ibu bapak saudara-saudara, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam bekerja memutus tidak menyebarnya virus corona ini, agar kita menemukan pembebasan yang bersumber dari Tuhan. Kalau kita taat pada 10 hukum Tuhan, itu berarti langkah awal kita sedang hidup dalam kebebasan yang sempurna. Mengapa saya katakan kalau kita taat kepada 10 hukum Tuhan, maka kita sedang menuju kepada kebebasan yang sempurna? Karena di dalam hukum itu terjadi kebebasan beribadah, kebebasan berbicara, terjadi kesucian hidup, kesucian keluarga, menghargai milik sendiri, tidak mengingini milik orang lain, hidup dalam kebenaran, hidup dalam suasana sukacita. Karena itu, tetaplah bergantung pada Kristus yang telah membebaskan kita. Ketika Ia telah mati, maka kebebasan yang sejati diterima hanya di dalam Yesus Kristus. Kehidupan dengan penuh sukacita, itulah yang akan memancar dalam diri orang-orang beriman. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam saat teduh. Datanglah pada Kristus. Ikutlah ajakannya, supaya kita menikmati kebebasan yang sejati. Pujilah Dia, ceritakanlah kemuliaannya, bersyukurlah dan hiduplah dalam kekudusan tidak bercacat. Kebebasan sejati hanya dapat diperoleh dari Allah yang telah menebus kita dalam Kristus dari kuasa dosa yang mencekam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita mengungkapkan secara bersama-sama 12 pengakuan iman rasuli, dan sesudah itu vokal grup Toraja Maelo. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mendengarkan vokal grup dari Raja Milo. Melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia akan membiarkan daging goyang, penjaramu akan terlelah. Dia takkan terlelah, dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia mentari siang. Takkan menyakiti dan juga bunga. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bagian. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 la. La 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 Dia takkan membiarkan kakimu goyang, penjaramu akan terlelah. Dia takkan terlelah, dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia mentari siang. Takkan menyakitimu dan juga pulang. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bagian. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 la.
muliakan lewat pujian yang telah kita dengarkan bersama. Kita akan memberikan persembahan syukur sebagai tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Kita diingatkan firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita menyanyikan berengkap Kidung Jemaat 219 ayat 1, 2, dan 3. Di saat ini ku angkat tembang. Ku
Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan kebebasan yang sejati di dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya karena dosa-dosa kami. Kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami bersyukur boleh mengangkat puji-pujian kepadamu. Baik yang kami angkat secara bersama maupun melalui vokal grup Toraya Maelo. Tuhanlah sumber sukacita kami. Kami bersorak-sorak kepada Tuhan karena Engkau telah datang sebagai Raja yang adil, lemah lembut, jaya, dan menyatakan kebenaran. Kami juga telah menyatakan salah satu wujud syukur kami melalui persembahan yang telah dijalankan. Tuhan berkati semuanya itu. Berkati yang masih ada pada kami. Kami berdoa, kiranya semua yang kami rencanakan, kami pikirkan, kami kerjakan, baik sebagai pemerintah yang ada di Kabupaten Tanah Toraja ini, maupun sebagai wiraswasta, pengusaha, petani, pegawai negeri sipil, peternak, segala sesuatu yang kami kerjakan, kiranya semuanya itu diberkati dan boleh berhasil. Ternak yang kami pelihara, tanaman yang kami tanam, Tuhan berkati. Kuatkan dan segarkan kami, baik selaku petani, peternak, pengusaha, pegawai negeri sipil, pemerintah. Tolonglah kami agar kami tetap kuat, terlebih khusus kuat iman, kuat imun, karena berkat Tuhan ada dan setia setiap saat. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya anak-anak kami, baik yang telah lulus maupun yang sedang mencari pekerjaan, menuntut ilmu, Tuhan tolong mereka semua. Bahkan ada yang akan mengikuti tes masuk di perguruan tinggi negeri, kasihani mereka semua. Berkati kami, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang tinggal di rumah. Tolong sertai kami semua. Yang sakit Tuhan yang menyembuhkan, yang berduka Tuhan menghibur, yang ada dalam usia yang lansia tetap beri harap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi yang berhari ulang tahun, yang bertambah umurnya 1 tahun, Tuhan berkati. Kasihani kami semua, baik ketika kami di sini, di dalam gedung gereja maupun ketika kami di rumah kami masing-masing. Kasihani dan tolong kami dalam melanjutkan aktivitas kami. Inilah kami Tuhan. Dengarkan kami. Kami hanya berdoa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Sidang jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 432 bait pertama, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawar. Yang ku tak dapat melihat dan yang terlintas di batas yang sungguh jauh, nama Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah menunggu Dia, itu berita bagi isi dunia. Bapak Ibu saudara-saudara, pergilah sebagai orang yang telah dibebaskan, menikmati kebebasan yang sejati. Meski keadaan sekarang tampaknya mengurangi kebebasan kita karena pandemi virus corona. Namun kebebasan sejati adalah kelepasan dari kuasa dosa. Karena itu kita tidak ada lagi di bawah hamba dosa. Tetaplah taat kepada Allah dan kepada mereka yang menjadi alat Tuhan untuk hidup bersama. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur Kidung Jemaat 355 bait pertama dan bait kedua, Yesus Memanggil. Hidup ajaran selamat makan, jangan
nama pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Bakaler mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk kita warga gereja. Pertama, kita bersyukur bahwa kita boleh kembali beribadah di gedung gereja. Tentu karena pertolongan Tuhan sehingga semuanya boleh dilakukan dengan baik. Kepada jemaat Pasak Buntu kami ucapkan terima kasih sudah berkenan menerima kami untuk melaksanakan ibadah dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Makale. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta Oki Wenti Kombong yang telah memimpin ibadah dan juga memberitakan firman Tuhan untuk kita semua. Yang kedua, kita berdoa untuk pemerintah yang berupaya memutus rantai penyebaran virus corona. Sekalipun kita sudah boleh kembali ke gedung gereja beribadah bersama, tetapi tidak berarti bahwa virus corona sudah hilang. Kita tetap bergumul dan berjuang, berupaya untuk memutus penyebaran virus ini, dan karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita ucapkan terima kasih dan juga kita berdoa agar tetap kuat, sehat, mengupayakan pemutusan penyebaran virus corona. Juga kita berdoa untuk para dokter dan para medis yang telah memberi diri merawat dan melayani para pasien yang terpapar virus. Mereka memberi diri untuk menolong saudara-saudara kita yang terpapar virus. Tentu kita berharap mereka tetap kuat, sehat, agar pelayanan mereka sungguh-sungguh memberi hasil, para pasien bisa sembuh. Tentu kita juga berdoa untuk para pasien, juga keluarga-keluarga mereka, kiranya Tuhan menguatkan mereka menghadapi penyakit ini. Dan sekalipun kita sudah boleh bersama-sama beribadah di gedung gereja, tetapi kita tetap diingatkan untuk tetap melakukan hal-hal yang baru. Tentu kebiasaan baru, kita harus cuci tangan sebelum masuk gedung gereja, suhu tubuh mesti diukur supaya yang sakit bisa
dirawat dan yang sehat bisa beribadah. Juga tetap menggunakan masker sekalipun kita di dalam gedung gereja untuk menghindari droplet percikan ludah kepada teman-teman di samping atau di depan kita. Juga kita berharap dan membiasakan diri untuk tetap menjaga jarak dalam gedung gereja atau dimanapun kita berkumpul. Sekali lagi tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, agar kita bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Ini saja yang kami sampaikan untuk kita semua. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Thank you.